bahwa Anies Baswedan sedang menjadi target penjegalan agar tidak dapat mencalonkan diri pada Pilpres 2024 sudah menjadi rahasia umum. Namun, informasi yang dibeberkan pengamat politik Amir Hamzah berdasarkan dokumen yang ia dapat, sangat mengejutkan, karena ternyata ada tangan-tangan asing di balik upaya penjegalan tersebut. Tangan-tangan itulah yang merancang berbagai langkah dan strategi penjegalan terhadap Anies, yang dijalankan melalui operasi bernama Naga Merah Putih. Terakhir saya mengikuti ada sekelompok pejabat Partai Komunis Cina yang datang ke Jakarta kemudian mengadakan rapat di Pantai Indah Kapuk. Itu kesimpulan mereka adalah pertama mensukseskan capres yang diusulkan oleh Pak Jokowi. Singkatnya ya mensukseskan pencapresan Ganjar. Itu karena apa? Menurut dokumen lain yang saya temukan juga ternyata bahwa Ganjar ini sudah dipersiapkan oleh Partai Komunis Cina sejak 3 tahun lalu. Jadi bisa kita lihat, kalau kita lihat dari dokumen yang saya baca bahwa setiap operasi politik yang dilakukan oleh kaki tangan Partai Komunis Cina di Jakarta itu, ini biayanya 200 juta. Nah, kita bisa hitung selama 3 tahun ini kan berapa operasi politik yang dilakukan oleh kaki tangan agen-agen Cina di Indonesia kali 200 juta. Ya kali operasi itu kan. Nah, ini kan berarti dukungan Cina kepada kaki tangan mereka lalu melakukan operasi politik untuk kepentingan mereka, terutama untuk mensukseskan pencapresan Ganjar yang nantinya juga akan berujung pada apa yang diinginkan oleh Cina setelah Ganjar terpilih menjadi presiden. Salah satunya adalah melanjutkan legasi yang ditinggalkan oleh Presiden Jokowi. Khususnya seperti pembangunan ibu kota negara yang nantinya di sana akan dibangun pangkalan militer Cina. Rahasia ini terbongkar menyebabkan negara-negara di luar koalisi Cina kan merasa kalau di sana akan dibangun pangkalan militer Cina di ibu kota baru, tentu ini kan akan menimbulkan kerugian kepada mereka. Ini penyebabnya lah, makanya dari pihak Barat, terutama juga negara-negara Timur Tengah yang tadinya diharapkan akan berinvestasi untuk kepentingan IKN, menunda niat mereka untuk berinvestasi, sehingga kan kita lihat belakangan ini Pak Jokowi dan rejimnya agak kesulitan dalam mendapatkan investasi. Nah, operasi sekarang ini kalau kita lihat secara nyata, dan ini merupakan wujud bahwa Pak Jokowi memang mendapat tekanan khusus dari Cina, di mana beliau begitu terbuka mengadakan cawe-cawe. Harus cawe-cawe untuk kepentingan nasional terhadap capres ini. Tapi timbul pertanyaan, cawe-cawenya Pak Jokowi ini memang untuk kepentingan nasional apa untuk kepentingan Partai Komunis Cina? Karena calon yang dia paksakan ini adalah calon yang sudah direkomendasikan oleh Partai Komunis Cina dengan didukung oleh operasi politik yang biayanya dari Partai Komunis Cina. Nah, tapi saya pikir bahwa ada hal juga yang Pak Jokowi punya reserve, punya persiapan untuk jaga-jaga gitu. Saya biar bagaimanapun kan segala keputusan ini kan bagaimana manusia berusaha, keputusan terakhir ada di tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karena itu maka selain cawe-cawe untuk mendukung pencapresan dan mensukseskan pencapresan Ganjar, Pak Jokowi juga secara terbuka, walaupun mungkin belum sepenuh hati memberikan dukungan kepada pencapresan Pak Prabowo. Tapi persoalan kemudian nanti adalah akan dipengaruhi oleh siapa cawapresnya. Kalau kemarin di PDIP menyatakan bahwa menampung AHY sebagai bakal calon cawapres, sebenarnya ini merupakan usaha untuk menghancurkan koalisi dari Nasdem, PKS, dan Demokrat. Kalau juga ada dukungan dari PAN untuk Erick Thohir menjadi cawapresnya Ganjar, ini juga masih agak lemah. Karena apa? Untuk menerima ini, Ibu Mega kan harus memperhitungkan kalau PAN sama PDIP bergabung di parlemen suaranya berapa. Karena stabilitas dari siapa yang akan terpilih menjadi pasangan apa yang terpilih nanti pada pemilu nanti juga sangat tergantung kepada kondisi kekuatan di parlemen. Saya menganalisa bahwa kemungkinan besar Ibu Mega lebih merasa safe kalau yang